Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-berkat yang Tuhan terus berikan di dalam kehidupan kami. Bahkan kalau kami masih boleh ada sampai hari ini, semuanya karena penyertaan-Mu. Dan terlebih lagi Tuhan, ketika kami boleh belajar bersama-sama akan kebenaran firman-Mu, kami percaya ini juga ada di dalam rencana Tuhan. Karena Tuhan ingin membentuk kami semakin hari, semakin menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Sehingga hidup kami menjadi hidup yang menyenangkan Tuhan saja. Oleh karena itu Tuhan, ketika kami mau belajar firman-Mu, Tuhan tolong pimpin kami. Dan berikan kami kelembutan hati Tuhan. Sehingga ketika Tuhan boleh berbicara secara pribadi lepas pribadi kepada setiap kami, sungguh-sungguh Tuhan kami boleh mendengar. Dan biarlah kami bukan hanya jadi pendengar, tapi kami juga menjadi pelaku daripada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengar dan Tuhan juga tolong pimpin hamba-Mu ini di dalam segala keterbatasannya. Biar urapan Tuhan nyata sehingga mampu hanya menyampaikan apa yang Kau kehendaki. Dan semuanya hanya untuk hormat kemuliaan Tuhan saya. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur ya kalau pada pagi hari ini setiap kita kembali boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar dengan sebuah tema yaitu kudusnya perkawinan. Ya, mari saya mengajak kita membuka bagian firman Tuhan dari 1 Korintus 7 ayat 1 sampai yang ke-9. Ya, ayat 1 Korintus 7 ayat 1 sampai 9. Kita akan baca bergantian ya. Mungkin akan beda bunyinya ya karena masing-masing di gadget ada yang LAI TB2, ada yang TB1, tapi tidak masalah karena di sini saya mengajak kita untuk belajar firman Tuhan dan membiarkan firman Tuhan itu juga boleh berbicara di dalam hidup kita. Saya kembali lagi mengingatkan 1 Korintus 7 ayat 1 sampai 9, demikianlah firman Tuhan, saya akan memulainya. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian pula istri terhadap suaminya. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu. Supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama. Supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak dapat menahan hawa nafsu. Meskipun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Tapi setiap orang menerima dari Allah karunia yang khas. Yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Namun kalau mereka tidak dapat menguasai diri, biarkan mereka kawin. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Demikian jawab bacaan firman, diberkatilah setiap kita yang membaca, merenungkan, serta melakukannya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tahu lirik lagu apa ini? Waduh, ada yang langsung nyanyi. Ketahuan umurnya ya. Ya, generasi X dan generasi Y yang lahir dari tahun 65 sampai tahun 96 tentunya tahu lagu ini gitu ya. Ya, Jul boleh diputar sedikit gitu Jul. Nah ya. Tadi udah ada yang nyanyi karena tahu ya, ketahuan umurnya. Ya, lagu ini siapa sih penciptanya? Waduh. Ya, Yohan Fals ya. Yohan Fals, lagu ini diciptakan tahun 89. Ya. Oh, ada yang bilang pegangan tangan, taruh dulu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Hatiku damai, jiwaku tentram.
Oke Jul, siap. Dah, kita kepanjangan satu album nanti ya. Ya, kemesraan ini gitu ya. Janganlah cepat berlalu. Itu ya, di sini dikatakan kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Saya mengajak pada saat ini kalau kita nih lagi bersama dengan istri atau suami kita. Terus mau gak kita nyanyikan lagu ini? Terus sambil hadap-hadapan gitu ya. Misalnya saya sama Nancy di sana gitu ya. Nancy, sini. Ira minta. Nah, misalnya nih ya, saya berkata, kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Nah, ini sama istri gitu ya, nah peluk gitu ya, terus dicium. Nah, ini istri sendiri, udah duduk lagi. Ya, kemesraan ini jangan cepat berlalu gitu ya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mau gak itu kita ungkapkan kembali kepada istri kita atau suami kita pada saat ini? Atau kita merasa, aduh lause aneh-aneh saja. Bukan zamannya lagi seperti itu. Udah gak zaman lah ya sekarang pakai peluk-peluk, menyatakan kemesraan, udah gak usah gitu ya. Sehingga seringkali hal-hal kemesraan itu yang seharusnya ada, yang harus kita hidupi di dalam kehidupan kita sebagai pasangan suami istri Kristen, itu menjadi suatu hal yang hambar, gitu ya. Jujur saja kehidupan pernikahan pada saat ini, baik itu kehidupan pernikahan di luar Kristen ataupun orang Kristen sendiri, kehidupan pernikahannya adalah kehidupan yang cenderung dingin, sehingga kehidupannya hanya dijalani sekedar saja. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, masalah demi masalah yang terjadi dengan bobot masing-masing seringkali akhirnya dihadapi dengan pola pikir sendiri. Dengan egois, dengan hal-hal yang menurutnya benar daripada pasangan masing-masing. Sehingga akhirnya tidak jarang kita mendengar masalah-masalah yang ada di antara suami dan istri diakhiri dengan perceraian. Dan hal ini didukung dengan sebuah survei dari sebuah lembaga gitu ya, yang mengatakan lebih kurang 400.000 pasangan cerai di Indonesia selama 3 tahun ini. Itu 2001, 2022, 2023. 2024 belum ada hasilnya. Tapi gambaran ini bisa kita lihat bahwa pernikahan menjadi suatu hal yang pada masa kini orang dengan mudahnya mengakhirinya. Karena banyak pasangan, termasuk pasangan-pasangan suami istri Kristen, tidak lagi menghayati pentingnya pernikahan Kristen itu sendiri. Tidak lagi menghayati pentingnya hidup sebagai suami istri. Makanya Martin Luther pernah berkata seperti ini. Kehidupan berumah tangga bukanlah bahan tertawaan atau dianggap remeh. Tetapi merupakan hal yang luar biasa dan masalah keseriusan ilahi. Karenanya pernikahan tidak boleh dipandang rendah. Tetapi harus dipandang sesuai dengan firman Tuhan yang menghiasi dan menguduskannya. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ketika setiap kita, saya dan saudara melihat realita kehidupan pernikahan yang ada di zaman ini. Sebagai orang percaya yang sudah menikah, halo para pasutri. Atau kita yang belum menikah dan akan menikah nanti. Atau kita yang tidak menikah. Ketika kita diminta untuk boleh belajar merenungkan firman Tuhan dengan tema kudusnya perkawinan itu sendiri. Apa sih yang dapat kita pelajari dari tema ini? Mari saya mengajak kita sama-sama belajar. Yang pertama yang saya ingin ajak untuk setiap kita boleh belajar bahwa mari kita melihat. Macet. Perkawinan itu adalah sebuah karunia. Saudara-saudara tadi kita sudah baca bagian firman Tuhan dari 1 Korintus 7 ayat 1 sampai 9. Mari kita kembali melihat konteks jemaat Korintus saat itu. Mereka melihat bahwa pernikahan itu hanya untuk memuaskan kebutuhan seksual daripada mereka. Maka dalam pembukaan percakapannya menanggapi pertanyaan daripada jemaat di Korintus pada saat itu, Paulus menyatakan bahwa dirinya bukan anti atau melarang akan adanya pernikahan. Namun Paulus ingin meluruskan sebuah isu yang beredar di tengah-tengah jemaat pada saat itu yang menyatakan bahwa segala sesuatu halal dan tubuh dapat dipakai untuk hubungan seks sebebas-bebasnya. Itu dapat kita lihat di dalam perikop sebelumnya. Pasal 6 ayat 13 sampai 12 dan 13. Bahkan termasuk mereka
para pria-pria yang sudah menikah pada saat itu bebas untuk melakukan hubungan seks baik dengan pria ataupun dengan wanita lain. Makanya Paulus ingin menegaskan hal ini. Paulus ingin meluruskan bagian ini. Maka di ayat yang kedua di situ dikatakan, adalah baik bila seorang laki tidak kawin. Mari kita melihat teks ini di dalam bahasa aslinya yang menggunakan kata hapestai, yang memiliki arti seorang pria untuk tidak melakukan hubungan seks dengan wanita lain selain istrinya sendiri. Maka berdasarkan bagian ini, kalau ayat ini, ayat yang kedua diparafrasekan, maka bunyinya seperti ini. Adalah baik bila seorang lelaki yang sudah menikah tidak melakukan hubungan seksual dengan wanita lain selain istrinya sendiri. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita membaca bagian ayat ini, ayat yang kedua, ayat ini tidak berbicara atau tidak menekankan untuk seorang tidak menikah. Bukan. Tetapi bagi mereka yang sudah menikah dapat menjaga dirinya untuk tidak terjatuh kepada dosa percabulan yang pada saat itu begitu marak dan juga pada zaman ini. Untuk kiranya boleh menjaga pernikahannya tetap baik dan benar. Makanya Paulus melihat fakta yang ada di jemaat Korintus, kembali di ayat yang kedua dia menegaskan setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Paulus mau menyatakan bahwa pola hidup seks bebas, melakukan hubungan seks dengan siapa saja, itu tidak ada di dalam konsep kekristen. Bahkan di dalam konsep pernikahan Kristen itu tidak pernah ada dan tidak pernah diakui. Saudara-saudaraku, pernikahan Kristen itu hanya terjadi antara pria dan wanita. Single, jadi double. Pria satu, wanita satu. Bukan prianya satu, wanitanya dua. Atau wanita satu, prianya dua dan tiga. Bukan. Antara pria dan wanita saja. Dan keintiman seksual dalam pernikahan Kristen hanya terjadi antara seorang suami dan seorang istri, laki-laki dan perempuan. Karena itu yang Alkitab ajarkan, laki-laki dan perempuan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, maka daripada itu dalam ayat yang ke-7 Paulus menambahkan, tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas. Yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Paulus melihat bahwa pernikahan atau perkawinan Kristen itu sendiri merupakan sebuah karunia. Oleh karena itu ketika seseorang diberi karunia untuk menikah, maka ada orang-orang yang diberi karunia juga untuk tidak menikah. Di situ Paulus mengatakan orang-orang selibat, orang-orang yang tidak menikah. Apakah orang-orang yang tidak menikah berarti kurang rohani? Enggak. Apakah orang yang menikah berarti lebih tinggi rohaninya? Tidak. Sama semuanya di hadapan Tuhan. Tuhan memberikan karunia itu kepada masing-masing dan menurut perkenanannya Tuhan. Jadi sini kembali lagi Paulus ingin menegaskan, kalian jangan beranggapan kalau kalian yang tidak menikah kalian itu lebih suci. Atau kalian yang menikah kalian merendahkan yang tidak menikah. Tidak. Kalian sama di hadapan Tuhan dan Tuhan memberikan karunia kepada masing-masing kalian. Dan bagi yang menikah harus melihat ketika pernikahan itu sebagai karunia, maka pernikahan itu bukan sesuatu yang alamiah. Kalau sesudah waktunya kata harus menikah, enggak. Maka pernikahan juga bukan sekedar tuntutan sosial. Gitu ya. Contoh, ketika kita yang belum menikah, ketika ketemu gitu ya, ditanya, kapan menikah? Gitu ya. Mungkin di sini ada yang merasakan itu ya. Makanya kadang-kadang malas ketemu pertemuan keluarga, kadang-kadang ditanya gitu ya. Apalagi sama sepuh-sepuh. Ketemu ditanya kapan nikah. Nanti kalau udah nikah ditanya kapan punya. Nah, itu saya udah pernah di situ. Kapan punya? Setiap ketemu ditanya kapan punya. Nanti kalau udah punya ditanya tambahnya kapan. Gak selesai ditanya-tanya terus gitu ya. Tapi itu suatu realita karena konsep pernikahan, perkawinan itu terus dilihat hanya sebagai sebuah tuntutan sosial. Orang yang tidak menikah berarti wah dia akan menjadi jomblo selamanya. Kalaupun ada yang jadi jomblo, Tuhan kasih kekuatan kok. Gak salah.
Bukan dosa jadi jomblo itu, bukan. Jadi mari kita melihat pada pagi hari ini untuk boleh sungguh-sungguh melihat. Ketika kita belajar akan kudusnya perkawinan itu sendiri, kita melihat perkawinan itu sebagai sebuah karunia. Maka daripada itu, setiap kita yang sudah menikah, maka lihatlah pasangan kita adalah pemberian Allah. Pasangan kita adalah pemberian Allah. Nancy adalah pemberian Allah buat saya. Di dalam persekutuan Pak Sutri saya pernah bilang, ada yang nanya sama saya, bosan gak sama Nancy? Menurut Bapak Ibu bosan gak saya sama dia? Ayo. Saya sih enggak. Tapi saya percaya Nancy juga enggak bosan sama saya. Ya Nen ya. Kalau dia bosan pasti sudah pergi dia. Kami hidup bersama dan Tuhan sudah satukan kami. Adakah rasa bosan? Enggak. Tapi di situ kami belajar untuk boleh melihat bahwa itulah karunia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami ketika kami boleh menikah. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita kembali melihat realita pernikahan di zaman ini, banyak kasus perselingkuhan dengan berbagai macam alasan. Ya. Banyak orang bahkan mencari pembenaran untuk tindakan perselingkuhan yang dilakukannya. Contoh kasus, gitu ya. Ini saya dapat info dari istri saya. Seorang selebgram yang berinisial R yang membongkar perselingkuhan suaminya, itu yang berinisial HJ. HJ ini ngechat, gitu ya, sama teman wanitanya. Dan ngechatnya bukan ngechat tanya harga bawang, bukan hanya tanya macam-macam. Ini ngechat mesra, layaknya pria dan wanita yang belum menikah atau sudah menikah. Nah chatnya tuh isinya seperti itu. Nah si R ini membuka lah berita daripada chat suaminya dengan wanita lain itu. Dan dia akhirnya marah. Dia protes kepada suaminya. Tapi suaminya membela diri. Saya kan gak selingkuh. Kamu tuh hanya manipulatif. Kamu tuh hanya berlebihan. Masa gitu aja dibilang selingkuh? Saya gak selingkuh kok. Itu chat biasa. Kalau selingkuh, kata suaminya nih HJ ini. HJ ini bilang, kalau selingkuh saya berhubungan badan dengan wanita itu. Saya kan gak berhubungan badan. Dia di mana saya cuma ngechat doang kok. Dan akibat daripada hal ini, karena netizen Indonesia itu juga memang bin ajaib. Suaminya tuh didukung. Suaminya didukung dan dibilang, kamu tuh berlebihan. Kamu tuh memang ya aneh-aneh aja. Suami tuh gak selingkuh. Suamimu tuh cuma ngechat doang. Dan karena ditekan oleh netizen Indonesia yang aneh bin ajaib. Akhirnya R ini mengadakan klarifikasi. Ya saya minta maaf. Saya memang berlebihan. Suami saya gak selingkuh. Dia cuma ngechat mesra. Dan akhirnya dibilang, kayaknya kamu perlu ke psikolog. Karena kamu, makanya saya bilang, ini yang aneh siapa sebenarnya? Yang rada sakit sebenarnya siapa? Si R atau si HJ? Yang merasa bahwa saya tidak selingkuh. Bagi saya pribadi, pria ini sudah selingkuh. Karena apa sih sebenarnya definisi selingkuh itu sendiri pada zaman ini? Apakah ngechat mesra dengan wanita lain, bukan istrimu, itu bukan selingkuh? Bagi saya pribadi itu selingkuh. Karena berarti kau sudah tidak menghargai dan menghormati istrimu. Yang Tuhan karuniakan untuk boleh menjadi pasanganmu. Pria ini sudah tidak menghargai pernikahan yang dijalani. Bahkan merasa bahwa hal yang dilakukannya itu adalah hal yang wajar dan sah-sah saja sebagai seorang pria normal. Wajar saya ngechat mesra walaupun itu bukan istri saya. Kan teman saya, gak apa-apa. Saudara-saudaraku, bagi saya, sebagai seorang hamba Tuhan dan sebagai seorang suami, pria ini bukanlah pria yang baik dan juga dia sudah selingkuh. Makanya firman Tuhan di dalam Ibrani 13 ayat yang keempat mengatakan, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah mencemarkan tempat tidur sebab Allah akan menghakimi orang-orang cabul dan pezina. Firman Tuhan yang mengatakan, marilah kita yang sudah menikah hormati pernikahan kita. Jangan anggap pernikahan kita sebagai suatu hal yang ya sudahlah saya jalani saja. Kalau saya bosan dengan pasangan saya akan cari pasangan yang lain. Saya akan cari orang lain untuk memuaskan hasrat saya. Untuk memuaskan apa yang saya mau. Sehingga di dalam kehidupan kita,
ketika kita menjadi pernikahan, kehidupan pernikahan kita menjadi kehidupan pernikahan yang hambar dan penuh dengan dingin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, James Dobson, pendiri organisasi Focus on the Family, dia bersama istrinya Shirley sering berbicara tentang bagaimana mereka melihat pernikahan mereka sebagai sebuah panggilan ilahi dan karunia daripada Tuhan. James dan Shirley sering berbagi tentang bagaimana pentingnya kehadiran Tuhan di dalam pernikahan mereka. Keduanya percaya bahwa pernikahan adalah karunia dari Tuhan yang perlu dipelihara dan dijaga dengan kesetiaan, komunikasi, dan komitmen untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab. Makanya mereka mengatakan bahwa pernikahan bukan hanya tentang dua orang yang saling mencintai, tapi tentang menjalankan panggilan Tuhan bersama-sama dalam setiap aspek kehidupan. Menjalani panggilan Tuhan. Pernikahan saya dan saudara adalah sebuah panggilan dan karunia daripada Tuhan. Dan kita menjalani panggilan itu bersama-sama dengan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Oleh karena itu ketika kita belajar kudusnya pernikahan Kristen, mari kita melihat bahwa ketika Tuhan sudah menyatukan kita sebagai pasangan suami dan istri, lihatlah sekali lagi. Pribadi-pribadi tersebut adalah pribadi yang memang Tuhan tahu dan Tuhan pas setting bersama-sama untuk hidup dengan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Ketika setiap kita melihat pernikahan adalah sebuah karunia. Mari suami dan istri kita memberikan waktu kita untuk boleh bersama pasangan kita berbagi hidup. Dalam komitmen kita seumur hidup untuk melayani Tuhan bersama-sama. Saya selalu menekankan ketika pelayanan, kayaknya di Pasutri, pengurus Pasutri periode lalu dan periode ini tahu. Saya selalu bilang, di dalam kepengurusan Pasutri, saya selalu minta dua yang hadir, suami dan istri. Namanya kan komisi Pasutri, bukan komisi Pak atau Tri. Karena seringkali, wah udah istri saya aja, saya emang gak usah. Saya di belakang mendukung. Di belakang mana? Yang namanya Pasutri ya harus Pasutri, sama-sama maju berdua. Wah nanti begini, lo justru situ belajar. Untuk mengambil komitmen bersama-sama, melayani bersama-sama, maju bersama-sama sebagai Pasutri. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita ambil komitmen bersama pasangan kita. Katakan ketika suami atau istri kita malas ke gereja, justru kita yang harus gubrak-gubrak, ayo ke gereja, ibadah. Ayo ke gereja. Jangan ketika diajak ke mall, Icon, semangat. Ke GKY, ntar aja lah. Justru Pasutri harus saling mengingatkan, ayo ibadah sama-sama. Karena hidup kita sebagai Pasutri jadi contoh teladan bagi generasi berikutnya. Mari saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ambil komitmen untuk melayani Tuhan bersama. Ya. Contoh nih ada nih tadi ya, WL-nya, saudara tahu tuh? Suaminya siapa? Tuh, yang tadi di situ, yang main keyboard, itu suaminya. Contoh yang nyata tuh yang kita bisa lihat, banyak juga pastor-pastor di sini yang melayani bersama-sama. Tapi contoh dari Ira dan Rustandi, sebagai contoh yang hidup yang kita bisa lihat, mereka boleh melayani bersama. Dan itu mereka bisa melayani bersama karena Tuhan yang memberikan komitmen kepada mereka untuk boleh melayani bersama. Oleh karena itu mari para suami dan istri, di dalam perenungan kita pada pagi hari ini, mari kita juga bisa lebih bertumbuh, saling mengingatkan. Kalau suami belum saat teduh, ingetin. Kamu hari ini belum saat teduh. Nancy selalu tanya sama saya, udah saat teduh belum? Memang jam dia beda sama jam saya. Dia udah saat teduh, saya masih tidur kadang-kadang. Karena dia subuh-subuh saat teduhnya. Jam 5, saya belum bangun, jujur aja jam 5 belum. Bangun biasa 6:30 saya. Jadi dia selesai saat teduh, baru nanti saya saat teduh. Ya. Tapi dia selalu ngingetin kok, udah saat teduh belum hari ini? Ya. Ataupun saya juga bertanya, kamu udah saat teduh belum? Mari kita suami istri saling mengingatkan. Sehingga akhirnya kehidupan kerohanian kita makin bertumbuh juga. Satu dengan yang lainnya sebagai pasangan. Karena ketika kita melihat itu sebagai karunia, maka kita akan menjadi pribadi juga yang lebih efektif di dalam melebarkan kerajaan Tuhan
yang Tuhan boleh nyatakan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari sekali lagi saya mengajak kita melihat bahwa pernikahan kita adalah karunia daripada Tuhan. Hal yang kedua, perkawinan itu adalah kesatuan. Tadi di ayat 3 dan 4 dikatakan, hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Bagian firman Tuhan ini ingin menekankan kesatuan antara suami dan istri dalam pernikahan yang dijalaninya. Dan kesatuan itu dinyatakan ketika suami dan istri diminta untuk tidak berfokus kepada diri sendiri, namun lebih berfokus kepada keberadaan pasangannya. Dan kata tubuh pada bagian ini itu mengacu kepada kesatuan jemaat sebagai tubuh Kristus. Itu memakai kata somatos. Ya, somatos itu menggambarkan kesatuan jemaat sebagai tubuh Kristus. Dengan kata lain di sini, ketika kita menikah dan melihat istri dan suami kita sebagai pribadi yang sudah Tuhan tempatkan dan kita boleh menjadi satu, itu layaknya kesatuan tubuh jemaat Kristus. Di mana kehidupan jemaat adalah kehidupan yang mementingkan hal kebersamaan, bukan diri sendiri. Itu kita bisa lihat di bagian-bagian firman Tuhan lain, bagaimana kehidupan jemaat Kristus itu sendiri yang terus boleh disertai dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kebersatuan itu ada. Sehingga makna istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya, hendak menyatakan bahwa tubuh istri bukan miliknya sendiri. Para istri dengar, tubuh Anda bukan milik Anda sendiri, tapi milik berdua bersama dengan suami. Hai para suami juga dengar, tubuh suami bukan milik sendiri, tetapi milik berdua, milik bersama istrinya. Dengan kata lain, ketika seorang pria menikah, maka mereka sudah menjadi satu tubuh dengan pasangannya. Tubuh mereka menjadi milik bersama. Inilah yang dimaksud dengan satu tubuh. Bukan dalam pengertian bahwa kelihatan di mata tubuhnya jadi satu gitu. Saya sama Nancy jadi satu. Jadi satu terus kemana-mana. Gitu satu. Bukan. Tubuh kita faktanya tetap berdua. Tapi kesatuan itu sendiri adalah kesatuan di mana tubuh kami adalah bukan milik kami sendiri. Kedua belah pihak, baik itu suami ataupun istri, tidak memiliki kuasa untuk memberikan atau menyerahkan tubuhnya kepada orang lain yang bukan suami atau istrinya. Karena ketika seorang pria sudah menikah, dia tidak memiliki hak untuk tubuhnya dia serahkan kepada wanita lain. Karena tubuhnya itu adalah milik istrinya. Begitupun seorang perempuan ketika dia menikah. Dia tidak berhak atau berkuasa untuk menyerahkan tubuhnya kepada orang lain. Kecuali kepada suaminya. Oleh karena itu, hubungan seks di dalam pernikahan Kristen itu adalah hubungan yang indah. Karena Tuhan yang memberikannya. Kita dapat lihat di dalam Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Konteksnya firman Tuhan ini menegaskan akan adanya hubungan seks antara suami dan istri. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Itu loh. Seks itu merupakan suatu hal yang indah dan itu hanya bisa dilakukan di dalam koridor pernikahan Kristen antara laki-laki dan perempuan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Ada pasangan suami istri yang mengatakan bahwa mereka melakukan hubungan seks atau intim untuk memiliki anak. Dan akhirnya memang berhasil mereka memiliki anak. Namun setelah itu konflik mulai muncul ketika mereka memiliki anak. Banyak konflik yang akhirnya mereka paparkan, wah karena ini, karena itu, karena ini, karena itu. Tetapi ketika boleh melihat akan situasi kondisi yang ada. Kenapa konflik-konflik itu muncul? Karena sebenarnya bahasa kasihnya berbeda. Ketika kehadiran anak di tengah-tengah mereka, sang istri merasa bahwa suaminya hanya peduli sama anaknya. Sang istri merasa bahwa
suaminya tidak lagi sayang sama dia, lebih sayang sama anaknya. Sang suami merasa istrinya juga terlalu berlebihan. Begitu banyak hal-hal yang akhirnya menjadi penghalang di dalam kehidupan mereka membangun hubungan suami istri pada saat itu. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ketika kita mulai tidak saling mengerti satu dengan yang lainnya, maka kita harus mulai berhati-hati di dalam fase ini. Mulai akan ada muncul godaan-godaan, sebagai contoh godaan-godaan pornografi. Atau hal-hal lain yang mendorong baik suami atau istri untuk mencari kepuasan diri. Memikirkan, saya tuh maunya begini. Pasangan saya tidak memuaskan keinginan saya. Mari kita para pasutri-pasutri yang hadir pada saat ini, bertanyalah kepada pasangan kita. Bahasa kasih mereka tuh apa sebenarnya? Bahasa kasih suami saya apa? Bahasa kasih istri saya apa? Tanya. Belajar untuk terbuka. Karena kita menikah itu untuk seumur hidup. Kita menikah bukan sebulan 2 bulan. Seumur hidup. Sampai maut memisahkan kita. Itu pernikahan Kristen. Maka di dalam kelas konseling pranikah, saya selalu bertanya, siap gak masuk dunia pernikahan? Jangan kalian pikir dunia pernikahan itu seperti film Disney gitu ya. Bagus nanti happy ending gitu ya. Oh enggak. Justru dunia pernikahan itu lebih seru ketika dijalani. Gitu ya. Lebih banyak tantangannya. Lebih banyak hal-hal yang membuat kita mikir. Kok bisa ya? Kok bisa akhirnya saya hidup bersama dengan pria ini. Kok bisa ya saya hidup bersama dengan wanita ini? Tapi itulah keunikan pernikahan Kristen. Makanya bagi yang konseling pranikah, pikir baik-baik. Kalau mau masukin dunia pernikahan. Karena saya juga selalu menekankan. Ketika sudah melangkah masuk, gak boleh mundur ya. Gak ada tuh bilang, saya bosen ya sama dia. Ganti deh. Kagak bisa, ini bukan spare part mobil. Yang kita bisa ganti apa seenaknya kita. Enggak. Settingannya begitu, ya jalani hidup itu. Makanya pikir baik-baik ketika akan menikah. Enggak masalah kok sebenarnya untuk kita belajar saling mengerti satu dengan yang lainnya. Semua kembali ke kita. Mau gak kita belajar? Mau gak kita membangun kehidupan pernikahan yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan? Karena kita adalah disatukan oleh Tuhan sendiri. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, ini almarhum Timothy Keller bersama istrinya Kathy yang menulis sebuah buku The Meaning of the Marriage. Dia membahas di dalam buku itu bagaimana pernikahan Kristen melibatkan kesatuan emosional, kesatuan spiritual, dan fisik antara suami dan istri. Mereka menekankan bahwa kesatuan tubuh dalam pernikahan adalah bagian dari rancangan Tuhan. Jadi bukan semata-mata karena mereka mau, tapi rancangan Tuhan gitu ya. Bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan fisik juga, tapi juga untuk mencerminkan kasih yang dalam, kasih yang penuh pengorbanan, yang melibatkan seluruh keberadaan mereka sebagai suami dan istri. Maka di situ mereka mengatakan kesatuan tubuh menurut mereka ada refleksi dari perjanjian pernikahan yang mencakup seluruh aspek kehidupan, yaitu komitmen, pengorbanan, kasih tanpa syarat, dan rasa aman. Itu yang mereka tekankan. Sehingga ketika mereka membangun kehidupan pernikahan mereka sungguh-sungguh membangun seperti apa yang Tuhan mau. Karena Tuhan yang sudah menyatukan mereka. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita belajar. Sama-sama belajar. Kesatuan tubuh antara pria dan perempuan dalam pernikahan Kristen berarti keduanya saling memiliki. Saling merasakan. Dan saling memelihara. Itu loh. Ada gak ini di dalam kehidupan pernikahan kita? Saling memiliki, saling merasakan, dan saling memelihara. Sebagai contoh, ketika suami atau istri sakit, ada gak kita merasakan sakitnya? Atau kita malah berkata, gitu aja, cengeng. Gitu aja, ngeluh. Belajar untuk menempatkan diri di dalam posisi pasangan kita. Belajar untuk boleh mengerti. Kembali lagi belajar untuk boleh mengerti bahasa daripada
pasangan kita. Jangan kita malah ngomel-ngomel. Itu tetangga gitu nggak apa-apa, itu tetangga. Jangan lihat rumput tetangga. Itu belum tentu rumput asli kok, sintetik juga bisa. Makanya hijau terus. Kalau rumput kita kering justru kita harus pelihara. Siram. Jangan lihat rumput tetangga terus. Kok tetangga begini bisa begitu. Itu tetangga beda. Ya. Mari saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita belajar untuk boleh merasakan apa yang sedang dirasakan oleh pasangan kita. Oleh karena itu kita harus saling memelihara. Satu sakit, ya dua-duanya sakit dong. Rasain. Bukan berarti satu flu terus kita harus flu juga. Enggak. Tapi ketika dia flu, jangan juga banyak protes ini itu. Kasihlah, buatinlah sup yang hangat gitu ya. Buat sendiri sono. Kan enggak tiap hari juga dia flu. Kasihlah sereal. Kasih minuman-minuman yang menyegarkan. Beliin ronde gitu ya. Yang hangat. Buat dia jadi, wah istri saya, suami saya perhatian sama saya. Itu cepat sembuh kok. Tapi kalau kita terus marahin, kamu ini kok sakit-sakit terus. Tambah sakit dia. Opnam dia sana. Ayo sama-sama yuk. Kita tuh udah satu gitu ya. Jadi kalau istri kita sakit, suami kita sakit, kita juga rasain sakit itu. Jangan ketika dia sakit syukur. Gue bebas. Jangan. Ayo saudara-saudara, saya ajak kita sama-sama. Saya pun sama Nancy belajar kok. Kami belajar. Untuk boleh memiliki hal ini. Saling merasakan, saling memelihara. Dan saya percaya setiap kita yang sudah disatukan Tuhan bisa. Untuk boleh menjalani kehidupan pernikahan kita. Kemudian kesatuan tubuh juga mari belajar untuk memberikan tetesan-tetesan cinta setiap hari. Ya, itu makanya saya kasih gambar itu ya. Tes gitu ya. Itu bukan bocor. Tapi tetesan-tetesan cinta setiap hari di mana kita mau memberikan pujian dan penghargaan dengan tulus. Permisi tanya. Kapan terakhir memberikan pujian dan penghargaan kepada pasangan, baik itu suami atau istri? Kapan? Saya jujur tadi malam tanya Nancy. Karena saya buat khotbah. Dan dia memberikan masukan-masukan yang membuat akhirnya terbukalah insight dalam saya menulis segini ya. Karena khotbah kalau kerjaan sendiri Nancy bilang, gak masuk ini. Dia kasih masukan gitu. Dan saya terima kasih. Sebelum tidur saya terima kasih. Dan ya di situ saya belajar untuk memberikan. Makanya saya bilang ini besok saya sampaikan khotbah ini berarti saya harus menyaksikan hal itu gitu ya. Karena kembali lagi kami belajar untuk boleh saling memberikan penghargaan. Saling memberikan apresiasi gitu ya. Sehingga akhirnya itu diungkapkan dengan tulus juga. Sehingga pasangan juga merasa kuat. Pasangan juga merasa nyaman. Kalau tadi malam misalnya ya contoh saya sama Nancy, saya ngomel-ngomel, saya tidak terima masukan dia pasti gak bisa tidur. Ya. Tapi akhirnya karena kami boleh memberikan apresiasi, ya terima kasih, dia juga terima kasih. Karena didengar, ya kami bisa tidur dengan nyenyak. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan belajar yuk, ayo sama-sama belajar yuk. Memberikan penghargaan, apresiasi, penghargaan dengan tulus ya. Bukan karena dengan maksud aneh-aneh. Kemudian mari kita juga menjauhkan kritik dengan kata-kata kasar. Serta kata-kata kasar. Buang itu jauh-jauh. Jangan keluarkan kata-kata kasar kepada pasangan kita. Jangan. Karena itu hanya akan merusak hubungan kita. Ya. Biarlah dari mulut kita ini keluar kata-kata yang membangun. Kata-kata yang menguatkan. Kata-kata yang menyegarkan. Kata-kata yang meneguhkan. Dan membuat pasangan kita melihat bahwa oh iya ya saya ada temen nih yang sama-sama dengan saya menjalani kehidupan. Di depan, di belakang, di kiri kanan boleh banyak masalah. Tapi saya ada temen kok yang terus memberikan afirmasi, memberikan kekuatan, memberikan peneguhan. Ayo jalan sama-sama, kamu gak sendiri. Nah itu kan akan membuat pasangan kita makin kuat. Menghadapi berbagai macam tantangan. Dan jauhkan kata-kata kasar dan merendahkan.
Karena itu juga tidak diinginkan oleh Tuhan. Kemudian mari belajar juga untuk menghidupkan suasana romantis gitu ya. Ada banyak pasangan suami istri yang ketika saya ketemu gitu ya, rasa aduh Pak, bukan zamannya lagi, kembali lagi seperti tadi di awal ya. Bukan zamannya lagi. Sehingga ketika istri mau mengulurkan tangannya, apa sih? Gak usah pegang-pegangan lah. Kita bukan anak SMA. Loh justru itu perlu semakin panjang usia pernikahan kita. Justru kita harus makin pegangan tangan istri kita. Pegang tangan suami kita. Bukan kita malah makin jauh. Pernikahan 5 tahun 5 meter. 10 tahun 10 meter. Masalahnya kalau 80 tahun kita diberikan itu 80 meter sampai 100 meter. Makin jauh. Justru harusnya semakin lama makin deket. Makin lama makin erat pegangannya. Bahkan mungkin gak rela kalau dia jalan sendiri. Sama-sama terus itu ya. Karena ada pasangan suami istri yang saya temui juga kembali lagi. Bukan di sini, di sana. Yang suaminya jalan, ya itu tadi, 50 meter di depan, istrinya 50 meter di belakang. Saya tanya, kenapa Om? Lama istri saya. Lah emang kondisinya memang lama, nggak bisa istrinya jalan cepat. Tapi si Om ini merasa bahwa, aduh udah biar aja dia di belakang sendiri. Ini lagi pergi ke gereja. Dan merasa, wah jadi kayak MotoGP gitu ya, kejar-kejaran. Si tante coba cepet, tapi memang si tante nggak bisa cepet. Gitu ya. Si Om jalan makin cepet. Bukannya dia slow gitu ya nungguin istrinya, enggak. Dia makin cepet kan, istrinya juga makin ngos-ngosan kan ngejar suaminya gitu ya. Itu contoh. Bahwa ketika kita kurang bisa membangkitkan kehangatan antara suami dan istri, akhirnya begitu. Makin jauh. Tapi saya percaya di sini enggak. Mari kita pasangan-pasangan suami istri yang ada di sini yang sudah menikah, mari kita bangun kehangatan itu. Ciptakan kehangatan itu sehingga akhirnya kita makin dekat. Makin erat. Jangan ketika pacaran aja hangat. Tapi ketika sudah menikah lama, langkahnya masing-masing. Jalannya masing-masing. Biarlah itu kita jauhkan. Tapi sekali lagi saya ingin mengingatkan setiap kita yang sudah menikah. Mari kita bangun relasi yang hangat dengan pasangan kita. Sehingga akhirnya sungguh tetesan-tetesan cinta itu bukan nanti hanya tetes, tapi jadi satu ember gede gitu ya. Untuk kita boleh memenuhi kekosongan mungkin di dalam diri kita akan kasih itu sendiri. Belajar untuk memberikan tetesan-tetesan itu sendiri. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Tadi sebelum khotbah ada lagu ya. Saya lupa lagi judulnya. Ya, berkat bagi keluarga ya. Saya rindu agar lagu ini boleh menjadi sebuah komitmen buat setiap kita. Komitmen yang membawa kita untuk boleh melihat Tuhan yang sudah boleh memberikan karunia bagi setiap kita yang sudah menikah. Karunia di mana saya boleh dipertemukan dengan pasangan saya dengan segala keberadaan mereka. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan sudah menyatukan kami sebagai pasangan, sebagai suami istri, sebagai orang tua. Dan pada saat ini Tuhan, di hadapan Tuhan, kalau ada hal-hal yang kurang berkenan kepada Tuhan di dalam pernikahan kami, tolong kami Tuhan. Kami ingin membangun pernikahan kami seperti apa yang Tuhan mau. Karena pernikahan itu ada di dalam rancangan Tuhan. Tuhan gak pernah asal-asalan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Di momen pagi hari ini, dalam ibadah yang kedua ini, bagi kita yang datang bersama suami dan istri, saya minta untuk kita boleh ambil waktu berdoa bersama pasangan kita. Suami dan istri berdoa dan berkata, Tuhan, kalau selama ini kami membangun pernikahan kami mungkin asal-asalan Tuhan. Saat ini mungkin kami menghadapi begitu banyak problem Tuhan. Tuhan tolong kami.
Karena kami rindu Tuhan, pernikahan kami yang karunia daripada Tuhan tuh kami jalani dengan kekuatan daripada Tuhan. Tuhan sudah menyatukan kami, bahkan kami yang sudah menjadi orang tua. Tuhan tolong kami agar kehidupan kami boleh menjadi berkat buat anak-anak kami, contoh dan teladan. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau ada hal-hal yang memang kita tahu ini gak berkenan pada Tuhan, pada saat ini saya ajak setiap saudara-saudara, para pasutri, untuk berdoa bersama pasangan. Ambil waktu untuk berdoa dan minta Tuhan boleh melawat setiap kita. Dan bagi kita yang belum menikah atau tidak menikah, tetap berdoa dan melihat bahwa ada pribadi-pribadi yang juga Tuhan tempatkan di dalam kehidupan kita. Mungkin orang tua kita, kakak kita, adik kita. Yang mereka sudah menikah, mari kita dukung dalam doa buat mereka. Untuk sungguh-sungguh juga kehidupan mereka menjadi kehidupan yang berkenan pada Tuhan. Sehingga akhirnya sekali lagi keluarga kita menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Mari kita ambil waktu untuk berdoa. Saya ajak kita menaikkan pujian ini. Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Diberkatilah untuk selamanya, sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan kuasa-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati, sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih untuk apa yang Tuhan sudah nyatakan buat setiap kami, secara khusus kami yang sudah menikah. Terima kasih Tuhan untuk karunia yang Tuhan berikan buat kami untuk boleh menikah, mempertemukan kami dengan pasangan kami, suami dan istri kami, dengan segala kelebihan dan kekurangan mereka. Kami percaya itu semua ada di dalam rangka rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ketika kami boleh melihat semuanya itu, karunia yang Tuhan berikan untuk setiap kami boleh menikah, biarlah kami boleh jalani dengan kekuatan daripada Tuhan saja. Sehingga ketika kami disatukan oleh Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan, kami juga boleh mengaitkan diri kami kepada Tuhan saja. Sehingga setiap tantangan, pergumulan hidup yang kami hadapi sebagai pasangan-pasangan suami istri Kristen, kami bukan hadapi dengan kekuatan kami, tapi kami hadapi dengan dan bersama-sama dengan Tuhan. Dan ketika kami yang belum menikah, ajar kami Tuhan juga untuk boleh mencari pasangan seperti apa yang Tuhan kehendaki.
Sehingga kehidupan pernikahan kami nanti menjadi kehidupan pernikahan yang memuliakan Tuhan. Dan bagi kami yang diberikan karunia oleh Tuhan untuk tidak menikah, biarlah kami tetap boleh berjalan bersama-sama dengan Tuhan dan memaksimalkan hidup kami menjadi hidup seperti apa yang Tuhan mau. Sehingga hidup kami, sekalipun kami tidak menikah, kami tetap boleh melihat dan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kami ada di dalam jalan Tuhan, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat buat setiap orang yang kami temui. Terima kasih Tuhan. Tuhan meteraikan firman-Mu dalam hati setiap kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.